Nah sekarang dari otak ke badan ada namanya sistem saraf, nervous system yang panjang sekali lewat tulang belakang, nanti dari tulang belakang keluar ke seluruh tubuh ini. Ya, ini dia. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Ini sistem saraf pusat yang besarnya ya. Karena dari sini bercabang-cabang lagi kecil. Dan sistem saraf ini ada yang jalan di lapisan-lapisan otot kita gitu. Jadi ada saraf itu nggak melulu jalannya di permukaan, dia ada di dalam-dalam daging gitu. Jadi kadang-kadang sistem saraf kita tuh suka kejepit. Kalau otot kita tegang. Juga pembuluh darah sering kejepit kalau otot kita tegang, makanya kita itu rasa keju-keju ya, istilahnya tuh ya, nggak jalan darahnya, nggak jalan saraf. Itu karena memang dia jalan di antara ya selipan-selipan ini gitu. Ya. Nah, inilah kurang lebih sistem saraf ini. Saya sering sekali bilang kalau kita menganalogikan sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Jalan listrik di sini, dia jalan pesan, membawa pesan. Dari mana? Dari apa yang sudah terekam di otaknya. Dari pesan apa otak emosinya yang bilang, batang otaknya. Jadi memorinya dia di sini itu bisa jalan loh. Kadang-kadang tanpa rasa, nggak rasa istilahnya. Atau istilah kita bawah sadar. Ya, makanya dia bisa berdusta, mengelabui, manipulasi, ya, atau membangkang. Kalau membangkang udah bekerja sama ini nanti di batang otak tadi. Ya. Menzolimi diri sendiri akhirnya, menzolimi orang lain akhirnya. Dan ini juga sistem saraf membawa pesan apa yang ada dari mata, telinga. Termasuk juga itu tadi ya. Ini sistem saraf ini kan jalan di tubuh nih. Ya. Dengan kecepatan yang 240 km per jam, ini cepat banget ini yang tertangkap oleh indera-indera kita untuk terekam di otak, dari otak ke bawah 320 km per jam ini. Sehingga membuat perilaku kan, membuat aktivitas, membuat amalan, membuat budi pekertinya dia gitu. Membuat akhlaknya. Apa isi otaknya gitu. Jadi kalau kita mau lihat seseorang, ya, apa isi otaknya, lihat perangainya aja. Ya. Dulu saya memang Bu Aisyah, preman. Dulu saya memang pembohong Bu Aisyah, tapi alhamdulillah sekarang saya berusaha terus. Oke, yang penting kita lihat perangai sekarang ya gitu. Kalau dulu kan kita nggak lihat, apalagi kalau kita bukan kerabat ya, jadi kita nggak tahu ya. Tapi kita lihat sekarang. Hati-hati juga di otak kita ya, jangan terlalu ya mengingat yang lama-lama gitu. Kita lihat yang sekarang. Oke, saya lihat yang sekarang ya. Buktikan ya sekarang ya, misalnya gitu. Gitu saya terhadap pasien-pasien atau terhadap klien-klien. Ya. Aku lihat ya, yang kemarin-kemarin oke, saya nggak lihat ya. Nah, cuman kadang-kadang keluarga yang dulu-dulu kan lihat, makanya di keluarga juga di otaknya ada memori trauma juga. Makanya kadang di dalam membantu orang-orang yang pernah melakukan dosa itu nggak bisa oleh keluarga sendiri. Kenapa? Keluarga juga punya trauma gitu. Makanya perlu bantuan yang lain, tim yang lain, atau ya sinergi dengan tenaga profesional. Karena kita diajarkan ya patokan-patokan. Nggak lihat yang kemarin, tapi yang sekarang. Oke. Walaupun tetap waspada, yang kemarin kan dia pernah begini. Cuman nggak boleh sebagai kita ingin membantu seseorang terpengaruh sekali dengan perangai yang lamanya. Kita ini yang apa istilahnya ya? Di dalam hadis-hadis Rasulullah, orang-orang yang mendampingi temannya atau kerabatnya atau saudaranya yang berdosa untuk dia bertobat, itu luar biasa. Allah juga ya memberikan pahala kepada orang yang mau mendampinginya atau pendampingnya. Kita nggak bisa, misalnya apalagi ini keluarga kita misalnya, ya dia berdosa. Katakan berdosa yang paling gampang kalau dalam kasus saya, misalnya masalah pasien saya dia narkoba, terus keluarga mau buang dia, nggak mau nolongin, nggak bisa begitu. Nggak bisa gitu. Kenapa? Karena kalau kita mau dampingi dia, orang-orang yang mau berobat dan bertobat ini, kehidupan kita juga akan perhatikan oleh Allah, dicukupi, Insya Allah. Tapi tadi keluarga nggak bisa sendiri, makanya harus minta bantuan, kan gitu. Bantuan juga para ulama, bantuan para guru-guru di pesantren misalnya, gitu. Bantuan tenaga profesional, bantuan teman-teman. Tapi tetap harus ada cara-cara, karena itulah makanya ilmu penting juga bagaimana
menangani ya masalah-masalah mental illness ini atau ya kesehatan mental, ada caranya memang. Gitu. Oke, nah jadi dosa ini yang dilakukan itu baik dosa pikiran, ya kan karena ada pengalaman, dosa yang dilihat dari mata, telinga, mulut, itu akan jalan nih ke otak dan juga jalan ke badan. Sehingga memberitahu badan untuk lakukan ini gitu. Lakukan berbohong misalnya. Atau lakukan membunuh gitu. Ya, lakukan zina. Karena itu tadi. Pikiran-pikiran atau memori yang di dalamnya ini memberi pesan sama badan. Ucapan-ucapan yang memberi pesan. Termasuk kalau kita ngata-ngatain orang. Ya, pembohong lu. Nah, kita kan ngomong nih. Iya kan? Ini kalau diulang-ulang dulu. Menuding orang, itu nanti kita yang jadi kayak gitu. Karena apa? Ini jalan di sistem listrik kita. Itulah diminta juga kita nggak menuding-nuding orang. Ya, tidak bersuuzon gitu, tidak berprasangka, karena nanti bahaya dia. Walaupun ada satu mekanisme kerja juga di sistem saraf, ya Allah kasih juga itu. Kalau baru satu kali seperti saya tadi ngomong, ya itu belum jalan kalau baru satu kali, dua kali. Tapi kalau tadi saya ulangi tadi, sampai 3 kali kalimat tadi, itu bisa jalan di badan saya. Makanya saya nggak mau ulang. Atau kita delete ya dengan astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Termasuk juga mendengarkan. Mendengarkan. Ya. Orang bergibah, kita nggak bergibah. Kita sangka kita nggak dosa. Dosa, kenapa? Telinga kita menangkap gibahannya orang. Ya. Jalan di badan juga, itu makanya jadi dosa. Makanya kita langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Segeralah menghindar, jangan di tempat itu. Atau kalau berani tegur, sayang, itu udah gibah sayang. Misalnya gitu kita ya sampaikan pada anak-anak atau pada teman kita dengan cara yang baik dan pantas juga. Jangan juga terlalu sok-sokan. Ya, sayang itu fitnah loh, itu fitnah. Nggak mungkin dia kayak gitu, itu fitnah, itu gibah loh gitu. Ya cilakanya apalagi para ya orang-orang yang mulai ya memfitnahnya lewat tulisan-tulisan di media sosial. Itu jangan salah, tangannya melakukan dosa. Itu tangannya kan lakukan, itu juga jalan nanti. Terekam di otak, terekam di jantung juga, hati-hati. Ya, terekam itu. Kan nanti membuat ya kolbunya jernih kah atau kayak apa gitu. Dan yang luar biasanya ini, ya, nanti setelah jalan di sistem saraf, ya, itu juga mempengaruhi di tulang-tulang. Ya. Dan ada satu temuan di dalam dunia kedokteran, itu ada namanya os coccygeus atau tulang ekor, tulang kedudukan. Ya. Ini bisa merekam juga apa-apa yang tadi kita sudah ucapkan, kita lihat, kita dengar, ya, kita rasakan, dan perbuatan kita. Gitu. Karena tulang tungging ini adalah tempat ikatannya saraf. Baik saraf yang nanti dari atas, badan semua ke sini, dan dari kaki. Bermuaranya di tulang tungging. Ya, buat ibu-ibu yang pada saat kita hamil, ini nih yang nanti ya pas kita mau melahirkan ini nanti ke belakang dia supaya si bayi keluar di ya panggul kita ini. Makanya orang-orang yang lagi hamil kan sulit duduk ya. Nah ini dia nih. Ini bisa merekam karena sistem saraf itu nyambung ke sini. Kemudian hadis riwayat Bukhari nomor 4953. Rasulullah bersabda, tiada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur dimakan tanah. Jadi semua hancur, otak hancur, kolbu hancur juga, jantung hancur. Semuanya hancur. Kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Darinya manusia dirakit kembali pada hari kiamat. Jadi hancur. Tadi kan otak nih menyimpan memori. Jantung juga menyimpan memori nih, ceritanya nih kolbu menyimpan memori ya. Tapi pada saat kita meninggal dan kemudian kita dikubur, semua hancur. Kecuali tulang ekor. Nah tulang ekor ini nanti setelah hari kiamat ini, kemudian ya kita dikumpulkan ya, sebelum dikumpulkan padang mahsyar, tulang ekor itu naik di permukaan.
alam semesta. Kemudian ada beberapa hadis lagi dikatakan Allah akan menurunkan hujan seperti sperma seorang laki-laki, dari tulang tungging ini terrakit kembali kita, terkloning kembali, jadi kita. Sehingga waktu dikumpulkan di padang mahsyar itu betul-betul manusia. Kita yang utuh juga sebagai manusia, walau alam kayak apa bentuknya, tapi tulang ekor ini yang merakit gitu. Ya, ini juga salah satu hadis lainnya ya. Seluruh bagian tubuh anak Adam akan hancur dimakan tanah kecuali tulang ekor. Dari tubuhnya diciptakannya dan dengannya dirakit kembali. Ya, ini hadis riwayat Muslim nomor 2955. Ini beda ya kan, dua hadis nih. Tapi intinya itu sama, ada tulang ekor. Dia bukan hanya untuk dirakit, tapi tulang ekor itu merekam semua aktivitas kita. Baik yang baru diniatin maupun yang sudah dilakukan. Baik pekerjaan atau perbuatan yang positif maupun negatif. Perbuatan amalan soleh atau dosa itu terekam di tulang ekor. Nanti inilah yang nanti membuat kesaksian tulang ekor ini. Tulang ekor. Ya. Bahkan dikatakan manusia ini 2 kali lahir itu ya, dari tulang ekor ini. Lahir dari ibu dan ya dari ibunya dan lahir dari ibu pertiwi kita ini. Yaitu tanah itu naik dia tuh. Yang mana sih Bu Aisyah? Ini loh, tulang penting ini nih. Ini kalau di pesawat itu kayak black box. Dulu saya pikir black box itu kotak hitam itu di bawah tempat duduknya pilot. Saya pikir dulu waktu masih kecil. Ternyata dia di belakangnya di ekor pesawat. Kenapa? Karena dibikin terinspirasi dari kerja saraf manusia. Black box itu kan terisi rekaman apa yang dilakukan oleh para pilot dan co-pilot, apa yang diomongin, apa yang sudah sempat itu kan itu terinspirasi dari tulang tungging. Kita juga gitu, semuanya ada di sini. Rekam. Ya. Bahkan dulu waktu kita masih di dalam rahim ibu, justru yang terbentuk pertama itu memang tulang tungging dulu, makanya disebut primitive streak. Dari tulang tungging itulah terbentuk saraf-saraf. Jadi saraf itu bukan dari otak ke tulang tungging, dari tulang tungging ke otak. Ya, dari tulang tungging ke otak. Masya Allah. Ya. Dr. Othman Al-Jilani, Profesor Bidang Histologi dan Patologi Sana'a University di Yaman bersama Syekh Abdul Majid pada Ramadan 1423 Hijriah itu sekitar November 2002 ya. Mereka melakukan riset, membakar tulang ekor dengan suhu tinggi selama 10 menit hingga warnanya berubah menjadi hitam pekat. Ya. Kemudian mereka membawa tulang tersebut ke Al-Olaki Laboratory di Sana'a, Yaman untuk dianalisis. Hasil laboratorium menunjukkan sel-sel pada jaringan tulang tidak terpengaruh oleh pembakaran suhu tinggi. Tulang tungging ini nggak bisa rusak. Dibakar, pernah dites itu di bulldozer, nggak hancur. Tulang lain masih hancur. Nggak hancur. Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu kebenaran tentang sabda Rasulullah SAW. Memang dikhususkan untuk itu. Tulang tungging. Berarti kan apa yang kita pernah lakukan, sel-sel itu kan ada di sini. Tulang tungging ini. Ya. Bahkan sering banget itu ditemukan kalau lagi digali ulang itu, tulang tungging ini nggak hancur. Dia nggak hancur. Yang lain bisa hancur. Memang gigi agak lama, tapi kalau udah ratusan tahun pun ini nggak hancur. Di bulldozer nggak hancur. Dibakar dengan suhu tinggi nggak hancur. Bahkan dalam-dalamnya sel-selnya itu, memori-memorinya nggak hancur. Tapi kecil banget ya Bu Aisyah, itu luar biasa. Ya Allah ya Rabb. Ya. Maka ya bagaimana caranya Bu Aisyah untuk tadi itu dosa-dosa tadi itu, dosa kecil, dosa ya yang kita istighfar. Saya nggak bosan-bosan setiap ngomong itu istighfar. Itu bukan untuk ngasih tahu teman-teman, itu ngasih tahu diri saya juga. Istighfar, astagfirullahaladzim.
Kadang waktu istighfar astagfirullahaladzim itu jalan. Ya. Dan kita berharap memori yang terekam di tulang tungging itu juga di-delete. Bukan hanya mendelete memori yang di otak dan memori yang di jantung tadi, karena dia kan tersambung juga. Tapi juga mendelete apa yang di tulang tungging tadi. Istighfar, perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dia jalan kan astagfirullahaladzim. Dan ada baiknya teman-teman sekarang ya untuk menambah ya istighfar kita menjadi kehusyuan. Bayangkan pada saat istighfar, kalimat istighfar itu jalan ke sistem saraf dan bermuara ya. Dia bayangin ya caranya, kita sama-sama ya latihan ya. Bayangin dia ke otak dulu istighfarnya. Bayangin otak-otak bagian depan kita nih, otak ya. Kalau otak-otak jadinya ikan dong ya. Otak di depan kita ini memorinya ya dipulihkan. Kemudian bayangkan istighfar berikutnya di jantung itu memorinya dipulihkan sambungannya itu. Dan istighfar berikutnya yang ketiga bayangkan dia jalan ke badan, tulang tungging kita nih kalau perlu rasakan tuh bagian pantat kita itu, tulang ekor kita itu di-delete, dihapus. Ada hal-hal yang kita ya sempat lakukan. Yuk kita sama-sama yuk istighfar yuk. Astagfirullahaladzim. Rasakan istighfar itu jalan dulu ke otak kita. Ya. Istighfar berikutnya, astagfirullahaladzim. Rasakan dia jalan di jantung kita itu. Lewat sistem saraf ini. Untuk mendelete tadi, sambungan-sambungannya itu, walaupun sudah terjadi sambungan ikatannya itu dikendorin. Ya. Dan istighfar ketiga, bayangkan dia jalan ke tulang ekor kita ya. Astagfirullahaladzim. Bisa terasa tulang ekor gitu? Rasakan, bayangkan. Karena kita perlu pembayangan. Kenapa? Kalau lagi kita membayangkan itu kerja otak kanan soalnya. Astagfirullah. Waktu kita istighfar baru kirinya. Sambil bayangkan itu kerja otak kanan. Supaya betul-betul dia jalan ke sistem saraf ini. Ke whole. Ya, ke seluruhnya kanan kiri. Dan bermuara di tulang tungging. Astagfirullahaladzim. 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 Makanya istighfar ulang terus. Bahkan mungkin sebelum ke otak dulu, karena tadi kita salah ngomong barangkali ya. Habis memaki anak kah, menghardik suami kah, menghardik orang tua. Istighfar untuk mulut dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mungkin habis dosa, lihat mata ini ya. Mungkin lihat hal-hal yang berbahaya atau buruk. Astagfirullahaladzim. Kita rasakan dia jalan sini dulu. Atau telinga mendengar ya. Astagfirullahaladzim. Atau badan kita juga ya melakukan kebaikan tapi kita tunda-tunda. Itu juga rugi loh. Itu juga bisa masuk dosa. Menunda kebajikan itu termasuk juga bisa kerugian itu. Dosa itu kan maknanya juga kerugian. Astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. Harus misalnya cepet nih suami datang. Ya, kita cepet-cepet bikinin minum. Kita agak tunda-tunda dulu sedikit. Antar dulu Itu juga dosa, itu kerugian tuh. Segera istighfar, astagfirullahaladzim. Kita menunda kebajikan juga. Itu kan rugi gitu. Istighfar ini keren banget. Astagfirullahaladzim. 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 Bayangin dia jalan sistem saraf ini. Dan terakhir harus bayangkan dia tulang tungging terdelete. Bukan apa-apa. Itu nanti yang ke bawah. Oke lah, memori yang di otak hancur udah di tanah. Memori yang di jantung hancur sudah. Tulang tungging nggak hancur. Itu yang membawa kita nanti. Ya, apa yang kita perbuat sebagai persaksian. Kemudian waktu dirakit, nah itu udah nggak bisa di-delete. Pada saat ruh kita sudah di leher tadi, waktu Pak Rahman tadi membawakan introduction-nya, kita nggak bisa delete itu. Kenapa? Udah di leher. Di sini udah nggak makna lagi di tulang tungging, udah di leher. Ruh itu. Artinya apa yang kita istighfarkan dia udah nggak, jalannya udah mentok di sini. Itulah dikatakan salah satu hikmahnya mengapa pada saat ruh sudah di leher kita udah nggak bisa minta ampun lagi. Makanya pas kita lagi sakit dikasih sakit Allah sambil rebahan segeralah istighfar karena kita nggak tahu kapan matinya, kapan meninggalnya. Istighfarlah karena mumpung ruhnya belum di leher. Jadi omongan kita istighfar kita kan dia tulang tungging di bawah. Segera istighfar.
Karena kalau udah di sini, udah nggak bisa lagi. Ini udah ketutup ya. Ketutup ya. Nggak ada kehidupan lagi. Kalau ruh udah di leher, ini udah nggak ada kehidupan lagi. Mulai kaki sampai daerah sini. Makanya udah nggak bisa mendilet lagi. Apa yang mau didilet? Udah tutup. Ya. Dan istighfar ini jalannya cepat. Ya. Sebagaimana tadi juga cepatnya kita menangkap informasi dari mata, telinga, ucapan, dan sebagainya. Gitu. Ya. Nah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku memohon ampun pada Allah yang Maha Agung. Selain istighfar ini jalan ke sistem saraf, pada saat kita istighfar itu, ya mulut kita mengeluarkan karbon dioksida bersama energi-energi negatif. Astagfirullahaladzim. Itu keluar karbon dioksida tuh. Nanti hidung narik oksigen. Coba kita istighfarnya sama-sama ya. Astagfirullahaladzim. Perhatikan hidung otomatis ambil oksigen. Astagfirullahaladzim. Hidung langsung tarik oksigen itu. Kenapa? Karena oksigen sangat dibutuhkan. Ya, sangat dibutuhkan. Nanti pertukaran antara paru-paru dan jantung, kemudian jantung memompa darah, dia ke otak, itu membawa oksigen, di mana batang otak kita ini yang tadinya tegang, otak emosi yang tadinya tegang, ya kena oksigen, itu langsung rasanya langsung dia ya melembek kembali atau merileks kembali. Makanya kita ingat ilmu-ilmu yang kita pelajari di sini. Oh iya ya, kata Allah begini. Oh iya ya, kata Nabi begini. Oh iya ya, kata ibuku begini. Oh iya ya, kata guru-guruku begini. Ini istighfar nih, ini baru cerita tentang sistem saraf sama pembuluh darah. Belum lagi ya akan kita kupas lagi yang lain. Ada waktu nanti kapan-kapan ya itu istighfar. Dan ingat kok pandemi COVID ini, COVID itu sering banget yang pertama sekali yang diserang ini. Jadi itu tadi makanya saturasi menurun karena oksigen yang masuk kurang. Itulah pada saat kita sakit pun COVID disuruh istighfar astagfirullahaladzim. Kenapa? Kita bantu walaupun misalnya oksigen yang biasanya susah ditarik itu karena di sini ada gangguan. Tapi waktu kita istighfar astagfirullahaladzim, karena ini banyak huruf jaharnya, dia cepat-cepat mengeluarkan karbon dioksida agar oksigen cepat langsung naik di hidung. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. Termasuk juga ya kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Tapi di antara kalimat thayyibah yang huruf jaharnya banyak adalah istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan juga tahlil. La ilaha illallah. Tuh ya, coba kita tahlil ya. La ilaha illallah. Lihat, perhatikan hidung langsung tarik oksigen yang banyak. La ilaha illallah. Itu juga kalau kita merasa kita tadi banyak melakukan kehilafan atau kita sebut dosa ya. Mungkin dosa-dosa kecil, segeralah istighfar, segeralah bertahlil. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ya, karena dengan bertahlil juga kita memperbaharui keimanan kita ya. Seperti itu. Ya. Nah. Kemudian kalau kita melakukan dosa besar, ya, SOP-nya disuruh sholat tobat, bukan? Sholat tobat. Ya. Nah setelah sholat tobat kan kita istighfar juga lagi. Ya. Kenapa begitu? Karena ada gerakan-gerakan ini yang membuat apa? Yang membuat otot-otot ini tegang, jadi rileks dulu. Ini dari segi otot dulu ya. Kan tadi kita belajar, sistem saraf itu jalannya bukan di permukaan kulit, tapi di antara otot. Sehingga pada saat kita tegang, sistem saraf itu kepencet. Kita istighfar berulang-ulang juga, takutnya belum sampai di tulang tungging. Karena sistem sarafnya kepencet, karena otot tegang. Maka kita disuruh melakukan sholat. Maknanya, salah satu makna dari jutaan makna dari sholat itu adalah, ya, otot ini rileks gara-gara gerakan-gerakan ini. Sehingga sistem saraf yang kepencet oleh otot-otot itu
jadinya jalan lancar lagi. Bukan hanya sistem saraf, bahkan sistem pembuluh darah, bahkan sistem yang lain, ada sistem limfa, ya, sistem hormon, gitu. Setelah itu kita istighfar lagi, astagfirullahaladzim. Agar apa? Istighfar kita setelah sholat tobat itu cepat, ya, sampai di tulang ekor tadi. Bu Aisyah, kan kita selama ini juga sholat ya, sambil kita habis itu istighfar. Iya, itu bersyukur banget. Makanya istighfar yang habis sholat itu, ya, itu jauh lebih dahsyat lagi dibanding pas lagi kita tegang kita istighfar gitu. Artinya istighfar kapan aja boleh, tapi kalau habis sholat, makanya ya teman-teman, itu harus sempatkan istighfar habis sholat. Tapi maknawinya di sholat tobat ini, karena niatannya mau bertobat, maka ya ada makna baru lagi yang jalan di tubuh kita. Karena tadi kita mungkin berbuat dosa gitu ya, memfitnah orang misalnya. Ya, kan itu dosa besar juga memfitnah orang itu. Di otaknya tersimpan memorinya, di jantungnya tersimpan memorinya. Terus kita niat, ya Allah, saya niat sholat tobat, ya Allah, karena saya habis memfitnah seseorang ini, ya Allah gitu. Maka kalimat-kalimat itu akan terzoom ya, atau akan menuju tadi di otaknya tadi memori karena dia memfitnah orang, di jantungnya juga, dan ya waktu dia nanti habis selesai sholat ini beristighfar, nah itulah tulang tungging dibersihin juga, termasuk jantung dibersihin. Artinya sholat tobat itu karena kita mengkhususkan lagi. Ya, bahkan harus diniatkan, kenapa kamu sholat tobat? Kamu lakukan keliruan apa? Berzina misalnya. Ya. Chatting sama suaminya orang terlalu mesra misalnya. Itu kan kita harus bertobat juga kalau mau ya benar-benar ini nanti terbersihkan dan tidak terulang lagi. Jadi ini nih, jadi supaya tulang tungging tadi ya kita bisa apa? Bisa ya, tadi kita lihat ya tulang tunggingnya, mana tulang tunggingnya. Nih saya kasih lihat lagi tulang tungging. Dia bisa itu karena kita gerakan-gerakannya ini ya, saraf yang ke tulang tungging itu jalan tol gitu loh. Supaya waktu kita istighfar ini terdelete gitu. Maka tolong tambahkan teman-teman pada saat sholat ya, habis sholat apa aja, terutama kalau kita melakukan dosa, ya, dosa kecil, dosa besar, terutama dosa besar lagi, dan kita sholat tobat, itu bayangkan istighfarnya itu ya, kita kan lagi duduk nih, beristighfar sampai sini ya. Atau mungkin kaki kita pergi ke satu tempat yang itu nggak boleh ke sana, dilarang sama suami, nggak boleh ke sana, dan kita jalan. Nah bayangkan kita ya itu istighfar kita itu ya nanti dari kaki juga sampai ke sini atau dari badan sampai ke sini. Gitu. Ya, gitu caranya supaya ya ini makin benar-benar masuk ke sini. Karena orang juga istighfar terburu-buru, itu nggak sampai ke sini. Nyangkut aja, jadi nanti nyangkut di skapula, nyangkut di pectoralis, karena buru-buru. Jadi, ya, oke. Kemudian tentu sholat kita tahu juga ya, selama ini juga saya sering bahas, sujud ini membuat darah yang membawa oksigen itu ke daerah prefrontal, ke daerah ilmu, supaya ilmunya berguna. Dan ingat ya, ada daerah yang tadi di bawah ubun-ubun, ya, yang rusak karena kita berbuat dosa tadi. Nah, waktu sujud ini diharapkan pembuluh darah yang ke sini membawa oksigen agak banyak. Makanya orang kalau udah bikin dosa, katanya sudah sholat tobat. Pertanyaan saya, sujudnya gimana kamu? Buru-buru, tumak nina. Sudah sujud Bu Aisyah, sudah. Oke, sujud lagi terus, lakukan lagi sholat tobat lagi. Lakukan sujud lagi. Kenapa? Ini barangkali karatan di situnya. Jadi sekali sholat tobat, ya belum lagi bisa membersihkan, tapi sudah mulailah. Ya namanya juga kalau kerak ya, teruskan gitu. Kenapa Bu Aisyah harus sujud begini? Karena bagian otak di depan ini, kalau berdiri kita ini, dia nggak sampai darah itu ke sini. Padahal ini yang udah rusak karena kita berbuat dosa. Di sini juga otak ilmu. Makanya banyak juga orang punya ilmu, ilmunya nggak manfaat. Kenapa? Sujudnya sedikit dan buru-buru. Ya, prefrontal kan?
Kalau kita berdiri sama duduk, darah nih daerah sini tuh dikit banget. Makanya harus pakai sujud ini. Oke. Inilah juga di sini dikatakan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu, terutama waktu sholat tobat. Pas lagi sujud ini ngomong apa? Supaya ini nih tempat yang di otak ini, yang rusak karena dosa kita ini, ya masuk lagi afirmasi doanya ke situ selain dialiri darah yang ada oksigennya, nutriennya, ya, vitaminnya, mineralnya. Kalimat kita nih waktu minta ampun dan sebut apa sih salahnya? Ya, mumpung sama Allah ini, sebut apa salahnya? Gangguin istri orang kah? Gangguin suami orang kah? Ya, menghina anak yatim kah? Bahkan juga mungkin sempat kufur kah? Sebut lagi. Karena dia akan, ya, nah ini nanti, karena ada orang juga sholat tobat seperti breakdance gitu tuh para gerakannya nggak tumanina, orang gerak gitu. Itu gimana? Nggak ada pemulihan di daerah, ya, di prefrontal yang bagian di bawahnya ubun-ubun itu. Gitu. Ya. Masalahnya apa sih, kan katanya di tulang tungking Bu Aisyah. Kan tadi itu udah istighfar. Iya, tapi kan di sini memori yang ada di sini, ya, yang ada di otak kita itu, dia masih terus jalan kan, masih terus jalan ya ke badan kita. Kalau kita tidak juga sih tempat yang luka karena korengan, karena dosa itu tidak kita ya alirkan oksigen, nutrisi dan kalimat-kalimat pengampunan itu. Ya. Kenapa? Karena memang saya kasih lihat lagi gambarnya ya supaya lebih memudahkan kita untuk menalar ya pendekatan sederhana. Ini sederhana banget. Yang aslinya detil lagi. Wallahu alam bisawab. Saya cuma minta tolong ya Allah kasih petunjuk saya merangkai ini semua. Ini kan di sini dia nih. Kalau ini juga nggak diobatin, dia jalan terus ke sini. Jalan terus ke sistem saraf. Tempel lagi ke tulang tungging gitu loh. Makanya harus dia dipulihkan dengan cara bersujud tadi. Kalau enggak, memori yang di sini nih, yang di bawah ubun-ubunnya nyala juga lagi terus. Nah karena kita nggak bersujud nyala terus, makanya dia membentuk perilaku lagi. Walaupun mungkin saya udah istighfar, ya tapi karena dosa besar, berarti di sininya juga lukanya, korengnya besar, maka harus awali dengan sholat tobat. Tapi percuma juga dia sholat tobat Bu Aisyah, nanti dia nggak berhenti. Nggak percuma, mulailah dengan sholat tobat. Kalau dia sholat tobatnya sungguh-sungguh dan rutin, maka berhenti perilakunya. Karena perilaku ini diperintah oleh sistem saraf ini. Jadi kadang-kadang orang suka bilang, percuma juga sholat tobat kalau dia nggak berhenti. Itu kalimat keliru itu. Anjurkan dia untuk sholat tobat lagi. Kalau mungkin dia masih melakukan, misalnya berbohong kah, manipulasi kah, apa segala macam, kamu kayaknya masih harus sholat tobatnya, bukan hanya kurang, tambahkan lagi sholat tobatnya. Yang tumak ninah, yang sungguh-sungguh, yang khusyuk ya. Gitu. Sampai nanti ini luka ini lumayan sembuh ya. Kemudian di jantung juga lumayan sembuh juga ya. Kemudian di tulang tungging sudah terdilet cukup banyak, maka nanti perilakunya dia berhenti melakukan itu gitu loh. Ini alurnya seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi ya kita harus paham ini. Dan ada satu lagi kajian yang saya biasa sering ceritakan, bahwa tubuh manusia bukan badan kasar ini aja, dia ada gelombangnya, ada sinyalnya ini. Ada sinyalnya ini. Pada saat kita habis sholat, sinyal ini makin panjang. Makin panjang. Nah kalau ini keluarnya dari pembuluh meridian. Ya, kenapa ada derajat-derajat ini Bu Aisyah? Kalau ini di total 360 derajat, karena putaran ini 360 derajat, dia bertawaf 360 derajat untuk mengeluarkan sinyal ini. Maka orang yang bertobat bukan hanya masalah di tulang tunggingnya terdilet, dihapus oleh Allah, tapi sinyalnya ini, ya, ini
membroadcast pertobatannya ke alam semesta. Sehingga akan ditarik peristiwa-peristiwa yang membantu orang ini untuk bisa betul-betul bertobat. Mungkin ditarik teman-teman, ditarik dia berada di satu kelompok grup atau kumpulan. Karena doanya itu juga. Hanya karena mungkin luka di otaknya karatan, itu makanya perlu ditariknya teman-teman yang membantu dia untuk sama-sama brushing gitu, atau sama-sama bantu ngebersihin. Jadi kalau ada orang dosa dan dia ada di lingkungan kita kalau kita tampi dia, kita buang dia, itu ya kita keliru. Tapi ya dia harus bilang, minta tolong gitu. Karena bisa jadi kita ada di dekatnya, karena selama ini dia udah minta tolong untuk, ya Allah saya ini banyak banget bikin dosa, tapi saya udah kacau jiwa saya, gangguan di otak saya, ya Allah saya nggak bisa sendiri. Pertemukan saya dengan orang-orang yang bisa bikin, itu kan ketarik tuh. Walaupun pas dia udah di kelompok kita juga dia melakukan hal itu, karena dia masih belum bisa lagi ya untuk dia berkata jujur ya. Nah, pada saat dia udah berkata jujur, tolong saya, ini saya betul-betul dosa. Saya betul-betul nggak tahu ini kenapa otak saya ini kayak ada setannya yang jalanin. Bantu saya. Sama seperti anak-anak narkoba, dia datang ke tempat rehab itu dalam rangka ya untuk minta tolong. Tapi dia bisa sampai ke rehab itu kan karena doanya dia juga sebelum-sebelumnya atau doa orang tuanya. Ya Allah, anakku berbuat dosa, pertemukan orang yang bisa bantu, pertemukan teman-teman. Itu kan hasil dari sholat taubat kita sebelumnya itu, oleh orang tua, oleh anak, oleh individu itu, kan akan narik. Sehingga orang itu masuk di komunitas itu. Maka kita bantu. Memang panjang. Kenapa memori yang di otak itu karatan? Ya. Jangankan yang di otak yang kita nggak bisa lihat, karatan, maaf, di wastafel kita aja itu lama. Itu yang kita lihat, ini di dalam otak kita nggak lihat. Maka sekali lagi, ya kurang lebih seperti ini, Pak Rahman, ya yang bisa saya sampaikan, ya Mbak Hesti, kenapa ini betul Islam itu meminta kita senantiasa beristighfar, ya, yang sungguh-sungguh, meminta kita sholat taubat, meminta kita menjauhi kelompok-kelompok yang bikin dosa, bergabunglah dengan orang soleh-soleha untuk bantu kamu, itu betul semua. Allahu Akbar. Ya. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabatku semua, ini yang bisa saya sampaikan sedikit ya. Mudah-mudahan ini bisa ada manfaatnya buat kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.